Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan proses pencernaan pada manusia. Berikut pembahasannya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Ada beberapa proses dalam pencernaan makanan pada manusia. Berikut proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimia oleh enzim amilase. Pada proses ini, lidah dalam mulut berperan untuk membantu mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. 2. Tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran tempat bermuaranya udara dari rongga hidung dan makanan dari rongga mulut. Saluran ini menjadi penghubung antara rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Pada dinding otot kerongkongan yang terjadi gerakan peristalasis, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. 3. Lambung. Dalam lambung, makanan kembali dicerna baik secara mekanis melalui aktivitas otot berupa gerak peristalasis dan secara kimiawi yang dilakukan melalui bantuan kelenjar lambung. Kelenjar lambung terdapat pada dinding lambung yang dapat menghasilkan getah lambung. Getah lambung umumnya mengandung asam klorida atau HCI dan enzim pepsin dan renin. 4. Usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus memiliki lipatan-lipatan yang pada permukaannya terdapat banyak lanjut usus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni 1. Usus 12 jari, 2. Usus kosong, 3. Usus penyerapan. 5. Usus besar. Usus besar merupakan saluran pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan menjadi bentuk feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Selain berfungsi dalam pembusukan sisa makanan, bakteri ini juga berguna dalam pembentukan vitamin K dan B kompleks yang diperlukan tubuh. 6. Rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat merasa mual dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan disalurkan melalui anus. Itulah proses pencernaan pada manusia. Ada beberapa proses yang dilalui, yakni dari mulut, kemudian ke tenggorokan dan kerongkongan, kemudian lambung menuju ke usus halus, usus besar, dan terakhir rektum dan anus. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.